Ya, kalau Kim Woo Bin mungkin semua sudah pada tahu ya, artis terkenal dari Korea Selatan. Kemudian kalau Kim Bum juga dari Korea Selatan. Tapi Kim yang satu ini tidak kalah terkenalnya karena baru-baru ini beredar kabar bahwa Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara, sakit parah dan kondisinya kritis pasca melakukan prosedur kardiovaskular atau jantung. Sementara itu, informasi yang simpang siur memicu spekulasi mengenai kesehatan cucu dari Kim Il Sung ini. Namun terdapat informasi menarik di balik hal tersebut di mana media berhasil menghimpun siapa yang kira-kira akan mengambil alih kursi kepemimpinan negara jika Kim sakit parah atau bahkan dikatakan meninggal dunia. Dari seluruh calon, terdapat 2 kandidat wanita yang diperkirakan bisa saja memimpin negara komunis tersebut. Siapa saja mereka? Akan kita ulas dalam kandidat pengganti Kim Jong Un. Di slide yang pertama kita melihat dan mulai dari generasi yang kedua atau silsilah yang teratas. Yang pertama adalah di sini dikatakan bibi dari Kim Jong Un atau Kim Kyong Hui yang merupakan saudara dari ayah Kim Jong Un atau Kim Jong Il, ayah daripada Kim Jong Un. Ini menjadi figur yang kuat di lingkaran kepemimpinan ketika kakaknya Kim Jong Il memerintah negara. Dia juga belum terlihat hingga saat ini karena suaminya di sini Jang Song Haek dikatakan pernah dianggap sebagai pria paling kuat kedua di negara itu, tapi sayangnya dieksekusi pada tahun 2013 oleh Kim Jong Un sendiri. Kim Kyong Hui telah lama sakit tetapi sempat muncul sebentar di sebuah pertunjukan gala bersama Kim Jong Un pada awal tahun ini. Nah, kalau kita lihat di sini juga terdapat silsilah keluarga dari generasi pertama di mana kakek daripada Kim Jong Un yang merupakan dikatakan pendiri dari negara Korea Utara. Kemudian istrinya atau nenek dari Kim Jong Un yang merupakan Kim Jong Suk. Kita melihat ke generasi selanjutnya. Generasi ketiga atau saudara-saudara daripada Kim Jong Un sendiri. Ini kita lihat ada 2 kandidat di sini, ada Kim Jong Chol dan Kim Yo Jong. Di mana Kim Yo Jong ini kalau kita lihat dari 3 bersaudara dikatakan kandidat yang paling kuat di sini karena sering terlihat belakangan bersama pemimpin dari Korea Utara saat ini atau Kim Jong Un. Di mana Kim Yo Jong dikatakan kandidat yang kuat karena pernah dan sudah memiliki 2 status, yakni sebagai Wakil Direktur Komite Pusat Partai Pekerja dan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dia dinobatkan sebagai anggota pengganti dari Komite Sentral Politbiro Kuat Partai Buruh yang berkuasa awal bulan ini. Kim Yo Jong juga diyakini berusia 31 tahun karena memang agak sulit mendapatkan informasi-informasi detail mengenai pemimpin-pemimpin negara di Korea Utara. Selain itu, Kim Yo Jong juga memiliki kendali kuat atas fungsi-fungsi kunci partai dan menetapkan dirinya sebagai sumber kekuatan utama di balik kepemimpinan kolektif. Nah, tapi sayangnya berbeda dengan kakak dari Kim Jong Un atau Kim Jong Chol, ya, yang merupakan kakak tertuanya yang dipercaya juga lahir tahun 1981 melalui data-data yang kami himpun. Ini Kim Jong Chol tidak menjadi bagian sayangnya dari kepemimpinan Korea Utara, alih-alih menjalani kehidupan yang tenang dengan memainkan musik. Dikatakan juga oleh beberapa duta besar Korea Utara yang saat ini membelot kepada Korea Selatan. Dia diyakini tidak tertarik dalam kehidupan publik dan tidak mungkin muncul sebagai pengganti Kim Jong Un. Meskipun beberapa analis mengatakan dia mempertahankan hubungan dengan saudara kandung dan dapat memainkan peran yang lebih publik dalam kontinensi. Ini dari generasi ketiga. Kita lihat pada generasi yang selanjutnya, di mana generasi daripada anak-anak dari Kim Jong Un atau generasi keempatnya. Nah, kita melihat Kim Jong Un juga diyakini memiliki 3 anak hasil pernikahan dengan Ri Sol-ju di sini yang lahir tahun 1989. Kim Jong Un lahir tahun 1984, memimpin di Korea Utara semenjak 2011 lalu. Ini dikabarkan memiliki 3 anak dan anak bungsunya dikabarkan lahir tahun 2017 dan menurut National Intelligence Service yang kami himpun. Anak tertuanya adalah putra berusia 10 tahun yang lahir tahun 2010. Tidak banyak informasi memang yang kami dapatkan terkait dengan generasi keempat dari anak-anak dari keturunan keluarga Kim Jong Un di sini karena memang informasi-informasi ini tertutup terkait dengan bagaimana pemimpin-pemimpin atau informasi-informasi utama dari pemimpin-pemimpin negara di Korea Utara. Ini berusia anak yang tertua, berusia 10 tahun, yang berarti salah satu dari ketiganya akan membutuhkan bantuan kerabat atau wali politik mereka jika mereka ingin menjadi pemimpin keturunan generasi keempat.
Kendati demikian, para ahli juga mengatakan bahwa kemungkinan yang dapat terjadi adalah Kim Yo Jong atau adik dari Kim Jong Un ini dapat memimpin negara sementara anak-anak dari Kim Jong Un tumbuh dewasa dan siap melanjutkan tahta kepemimpinan. Nah, selain silsilah keluarga Kim Jong Un ini juga terdapat kandidat lain yang juga dikatakan bisa saja menjadi pemimpin negara tersebut, yaitu dari anggota-anggota Partai Korea Utara yang selama ini sudah mengabdi pada Kim Jong Un. Namun, sebelum lebih jauh memikirkan siapa yang akan menjadi pemimpin Korea Utara selanjutnya, masih ada satu misteri yang belum terjawab di mata global, yaitu apa kabar Kim Jong Un saat ini. Well, developing news this morning involves the health of North Korean leader Kim Jong-un. Sunrise foreign editor Dr. Keith Suter joins us now to discuss. Keith, good morning. There are news reports this morning from a Japanese magazine and many others, conflicting reports about whether or not the leader is still alive. Certainly we know he's in a vegetative state. What are the international implications of this? These are very important developments because, after all, North Korea is now a nuclear power. And so that's our basic worry about North Korea. Who's going to get the nuclear weapons if the country falls into chaos? In the Western world, we have a smooth transition of power, as we see with one prime minister comes and another one goes, etc. That does not happen in a communist dictatorship. So we're going to end up possibly, if this guy is either sick or dead, going to end up with a power vacuum and a scramble for power. The assumption is that his sister, who's the de facto chief of staff for it, will take over. The military may well want to keep her in power, but we just don't know what's going to happen. It makes a very volatile situation at a time we've got so many other worries. And don't forget, this is right on the border of China, which is our major trading partner. Okay, his sister, Kim Yo Jong, we know she's 31. Would the North Koreans accept a woman as leader? I mean, we assume that that's more important to them to keep him in the family than to accept the fact that she's female. Well, she's the only one that's really available who would be able to take over if you want to keep it in the family. Traditionally, you don't get women running North Korean society. But of course, in Asia, there has now been quite a change, and you do have females in leadership positions. So it's not impossible that she could become the new leader. Keith, can I ask you about this? It can only be described as madness, I guess, this idea that doctors around the world have found themselves having to encourage people not to inject themselves with disinfectant after the comments we've seen by US President Donald Trump. Surely he can't just laugh these comments off. That's right. Now, the problem is that he has no reputation at all for humour. He's not a Jerry Seinfeld figure. He's trying to distance himself from what he was saying the day before. His own advisors are now saying, look, this is too risky to have these long media conferences where you're just creating so many errors. They're obviously having to say this very gently, but they're really going to try to restrict the amount of media coverage they're going to give him with these daily media briefings. I mean, it's extraordinary, isn't it, to then turn around and just say, yes, I was being sarcastic. Exactly. I think that's the greatest understatement that you've ever given us, Keith, that Donald Trump is no Jerry Seinfeld. Now, moving on, I just want to ask you about Singapore, because it was once praised for its very swift handling of coronavirus. It seems that they've got this second wave, which we've all been so concerned about. What's happening there? Yeah, so Singapore handled the initial infection very well. It has about 1/3 migrant workers living in overcrowded conditions, and that's where this second infection has taken off. So the authorities are now having to realise that you can't keep people packed together in dormitory accommodation, about 20 to a room. They've got to find a way of social distancing. It's a warning for Australia that we shouldn't boast about how well we're doing, because the virus can still find a way of bouncing back and create problems for us. Interestingly, that was actually one of the major problems with the Spanish flu epidemic. It was the people in the dormitories in this second wave that turned out to be worse than the first wave. All right, Keith, good to see you as always. Thank you. This is the great problem, isn't it, Mon? This fear of complacency in Australia. If we start to think we're getting on top of it, and then you've got the World Health Organisation coming out today now and saying immunity is not guaranteed even if you've had it. If we have more waves, we've got the problem all over again. I know, it's a thing we need to remember every time we think we're just going to go and hang out somewhere. We can't. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melewatkan perayaan paling penting dan terbesar di Pyongyang pada Rabu 15 April 2020 lalu. Perayaan tersebut adalah perayaan hari ulang tahun sang kakek yang dikenal dengan Day of the Sun. Kim Jong-un dikabarkan sakit parah setelah menjalani operasi.
Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat pada Selasa 21 April 2020. Namun alasan Kim Jong-un menjalani operasi sampai saat ini belum diketahui. Ketidakhadiran Kim Jong-un di perayaan hari ulang tahun sang kakek menimbulkan spekulasi soal kondisi kesehatannya. Sejak berkuasa 2011 lalu, ini adalah kali pertama Kim Jong-un absen dari perayaan hari ulang tahun pendiri negara tersebut. Selasa 21 April 2020, kabar soal Kim Jong-un sangatlah privat. Pemerintah Korea Utara juga sangat tertutup dan belum memberikan komentar soal dugaan sakit Kim Jong-un. Pemerintah Korea Utara juga belum mengeluarkan pernyataan melalui media milik negara.